Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana hukum membaca isti'adah dan basmalah. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, marilah kita sama-sama kita kaji apa itu isti'adah. Isti'adah adalah nama lain daripada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan basmalah nama lain daripada Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca isti'adah ketika seseorang membaca Quran, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, hukum membaca isti'adah hukumnya sunnah. Sedangkan ada ulama juga yang memberikan hukum isti'adah ketika membaca Al-Quran adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitonir rajim. Adapun bentuk-bentuk isti'adah menurut para ulama sangat banyak sekali. Di antaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaiton. A'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim. Innahu huwal ghafurur rahim. Bentuk-bentuk isti'adah menurut para ulama sangat banyak sekali, dan sampai 19 bentuk. Yang paling masyhur adalah bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjut. Bagaimana hukum membaca basmalah? Para ulama membaca basmalah berbeda pendapat. Dan bahkan hukum membaca basmalah ini tergantung sebuah kondisi ketika seseorang membaca basmalah. Yang pertama, membaca basmalah hukumnya wajib tatkala seseorang membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Karena basmalah merupakan bagian daripada suratul Fatihah, sedangkan Al-Fatihah merupakan rukun qauli, rukun ucapan yang wajib dibaca ketika melaksanakan sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah seseorang sholat tatkala tidak membaca suratul Fatihah. Ketika seseorang tidak membaca basmalah,
otomatis suratul Fatihahnya tidak sah, dan otomatis pula sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, hukum membaca basmalah hukumnya sunnah tatkala seseorang membaca basmalah di setiap permulaan awal surah selain surah At-Taubah. Dan yang ketiga, hukum membaca basmalah adalah hukumnya makruh tatkala seseorang membaca basmalah di permulaan ayat yang berada di tengah surah At-Taubah. Dan yang berikutnya, hukum membaca basmalah hukumnya haram tatkala seseorang membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, baik kita sama-sama kita kaji bagaimana cara membaca isti'adzah dan basmalah dalam membaca Al-Quran. Faslun, adapun fasal, fi ahkamil isti'adzati, dalam menerangkan hukum bacaan isti'adzah, wal basmalati, dan bacaan basmalah. Idza atal qari'u, apabila datang seorang qari, pembaca Al-Quran, bil isti'adzati, dengan membaca isti'adzah, wal basmalati, dan membaca basmalah, was surati, dan membaca surah. Fakam, maka berapakah wajhan, cara, fiha, di dalam membaca isti'adzah, basmalah, dan surah. Fiha, dalam membaca isti'adzah, basmalah, dan surah, arba'atu awjuhin, ada 4 cara. Qat'ul jami', yang pertama dibaca qat'ul jami', memutuskan semuanya. Wa waslul basmalati, dan yang kedua menyambungkan basmalah, bisurati, dengan awal surah. Faqat, saja. Wa waslul isti'adzati bil basmalati faqat, dan yang ketiga menyambungkan isti'adzah dengan basmalah saja. Wa waslul jami', dan yang keempat menyambungkan semuanya. Marilah kita sama-sama untuk mempraktekkan cara membaca isti'adzah, basmalah, dan surah. Dalam kitab Hidayatul Mustafid di halaman 5 ini, Syekh Muhammad Al-Mahmud telah menyebutkan bahwa hukum membaca isti'adzah, basmalah, dan surah ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan qat'ul jami', memutuskan semuanya. Kita berikan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Contoh yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara yang pertama, memutuskan semuanya atau mewakafkan semuanya. Cara yang kedua adalah wa waslul basmalati bis surati faqat, menyambungkan basmalah dengan awal surah. Kita coba awal surahnya Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita berikan contoh yang lain. Awal surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, kita lanjut. Cara yang ketiga adalah waslul isti'adati bil basmalati. Menyambungkan isti'adah dengan basmalah. Kita coba contoh awal surahnya An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita coba contoh yang lain. Awal surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Yang terakhir adalah cara keempat, waslul jami'. Menyambungkan semuanya. Kita berikan contoh awal surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Contoh yang lain, awal surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Kita berikan contoh satu lagi. Awal surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itulah 4 cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah ketika seseorang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat, terkhusus bagi saya pribadi dan umumnya setiap orang yang melihat video ini mudah-mudahan mendapatkan pahala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar akan bersama-sama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang masih terbata-bata dalam membacanya tetap mendapatkan pahala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pahala dia membaca. Yang kedua, pahala dia belajar karena kesulitan membaca Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahlil Quran, golongan ahlul Quran.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.